juga bisa ya, lewat paru-paru. Nah ini kalau dia bentuknya gas ya, ada juga yang lewat keringat, banyak difusi pasif, ada juga lewat ASI gitu ya, air susu ibu. Nah, makanya ada obat-obat, contohnya nih ya, obat-obat ini hati-hati nih, lalu digunakan pada ibu yang menyusui bayinya ya, karena bisa jadi obat itu masuk ke dalam ASI ya, sehingga nanti anaknya juga ikut mendapatkan obat yang diberikan pada ibu yang menyusui tadi. Untuk lewat urin, nah ini tadi ya ada 3 mekanisme, filtrasi lewat glomerulus, sekresi lewat tubulus ya, itu pasif atau mungkin aktif ya, lewat transfer aktif. Nah ini sebagian besar obat lewat sini ya. Tentunya yang bentuk bebas, nah, seperti yang kemarin kita bicara distribusi ya. Bentuk bebas ini bisa nyampe langsung ke urin gitu ya. Ada yang lewat empedu ya, transfer aktif, difusi pasif, pinositosis ya. Ini senyawa-senyawa obat-obat ini nanti bisa lewat saluran empedu. Atau lewat usus halus juga bisa dikeluarkan ya. Lewat saliva. Nah ini dulu mungkin nggak tahu ya, kalau dulu orang ada yang minum tetrasiklin gitu. Minum tetrasiklin ya, nanti tidak berapa lama ludahnya terasa pahit sekali gitu. Ada bukan karena tetrasiklinnya itu ada di lidah ya, di saliva gitu, tapi ternyata dia terekskresi lewat situ, makanya jadi rasa pahit. Termasuk juga golongan penisilin. Mekanisme interaksi yang terjadi lewat jalur ekskresi itu tadi ya, apakah karena ada perubahan pada pH urin, berpengaruh pada ekskresi aktif lewat tubulus ginjal ya, atau perubahan pada aliran darah ginjal. Ini yang pertama, perubahan pada pH urin ya. Signifikansi klinis dari mekanisme interaksi ini kecil. Jadi, mungkin tidak berpengaruh secara klinis gitu. Karena meskipun sejumlah besar obat merupakan asam atau basa lemah, hampir semuanya dimetabolisme oleh hati menjadi senyawa tidak aktif dan sedikit yang diserahkan dalam urin tanpa berubah. Jadi maksudnya ya sebagian besar obat itu sebenarnya sudah berubah jadi metabolit baru diekskresikan. Iya, ada juga sih obat yang dalam porsi yang besar gitu, tanpa mengalami metabolisme yang banyak gitu ya, langsung diekskresikan. Obat-obatan yang akan terpengaruh oleh perubahan pH urin adalah ini ya, ekskresi kinidin atau aspirin basis analgesik ya, karena perubahan pH urin yang disebabkan oleh antacid. Nah, jadi antacid yang digunakan itu ternyata bisa sampai gitu ya mengubah pH urin. Jadi nanti ekskresi kinidin, aspirin bisa terganggu. Peningkatan pembersihan metotrexat dengan alkalinasi urin. Sebenarnya dibasahkan ini, nanti metotrexat ini akan dibersihkan lebih besar. Dalam kasus overdosis, manipulasi pH telah digunakan untuk meningkatkan pembuangan obat-obatan. Contohnya metotrexat dan salisilat. Nah, jadi kalau ada orang yang mengalami overdosis itu ya, salah satu metode yang digunakan yaitu mengubah pH urinnya sehingga bisa meningkatkan pembuangan obat tersebut. Reabsorpsi pasif obat tergantung pada bentuk larut lipid yang tidak terimmunisasi, ya, tergantung pada pKa dan pH urin. Jadi nanti mampu berdifusi kembali melalui membran lipid sel tubulus. Nah, jadi reabsorpsi pasif ya. Jadi pada nilai pH tinggi ya, alkali, obat yang bersifat asam lemah yang pKa-nya 3 sampai 7,5, sebagian besar ini ada sebagai molekul yang tidak larut dalam lipid. Artinya dia terionisasi ya, yang tidak dapat berdifusi ke dalam sel tubulus, karena itu akan tetap berada di dalam urin dan dikeluarkan dari tubuh.
Kebalikannya akan berlaku untuk basa lemah ya. Obat-obat basa lemah pKa 7,5 sampai 10,5. Jadi kalau pada pH-nya basa, pH urinnya basa, dia akan lebih banyak dalam bentuk molekul. Nah, ini mungkin bisa mengalami reabsorpsi. Ya. Perubahan pH yang meningkatkan jumlah obat dalam bentuk terionisasi. Nah, urin basa untuk obat asam, urin asam untuk obat basa, ya, akan meningkatkan hilangnya obat. Sedangkan arah sebaliknya akan meningkatkan reabsorpsi obat. Jadi kalau pada saat urinnya basah untuk obat asam itu nanti akan lebih banyak yang hilang ya. Tapi kalau misalnya urinnya basah untuk obat asam itu nanti akan banyak yang bentuk molekul sehingga bisa mengalami reabsorpsi. Reabsorpsi itu maksudnya masuk akan dia terabsorpsi lagi masuk ke sirkulasi sistemik ya, masuk ke peredaran darah. Nah, ini contoh ya. Jadi interaksi ekskresi ya. Jika filtrat tubulus itu bersifat asam, maka kebanyakan obat-obat yang asam lemah ini akan eksis ya dalam bentuk molekulnya. Jadi tidak terionisasi, ya dia lipid soluble dan akan dapat kembali gitu ya lewat membran lipid masuk ke membran lipid dari sel-sel tubulus sehingga dia bisa berdifusi ya. Jadi nanti akan tinggal di dalam badan itu menjadi lebih lama. Tetapi jika